Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani, Prodi Bahasa Inggris semester 4. Di video ini saya akan membahas tentang pengertian morfologi, jenis-jenis morfem beserta contohnya, pengertian morfem beserta contohnya, dan yang terakhir infleksional dan derivasional morfem beserta contohnya. Yang pertama, pengertian morfologi. Jadi morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur internal kata dan bentuk-bentuk yang terdapat dalam suatu bahasa. Ini melibatkan analisis deskripsi tentang bagaimana kata-kata dibentuk dan diubah melalui afiksasi atau penambahan awalan atau akhiran, komposisi atau penggabungan kata-kata, reduplasi atau pengulangan suku kata, dan perubahan suku kata internal. Yang kedua, morfologi melibatkan elemen-elemen bentuk kata yang disebut morfem. Morfem adalah unit yang kecil yang memiliki makna dan bahasa. Ada 2 jenis morfem, yaitu morfem leksikal yang merupakan morfem memiliki makna leksikal seperti buku, rumah, atau cantik, dan morfem gramatikal merupakan morfem yang memberikan informasi gramatikal atau menunjukkan hubungan antara kata seperti awalan atau akhiran yang menunjukkan bentuk jamak, tenses, atau kepemilikan. Morfologi juga mempelajari perubahan bentuk kata dalam bahasa, seperti perubahan bentuk verbal menjadi bentuk lampau atau perubahan bentuk nomina menjadi bentuk jamak. Misalnya dalam bahasa Inggris, kata walk dapat berubah menjadi walked untuk menunjukkan bentuk lampau, atau kata cat yang berubah menjadi cats atau menunjukkan bentuk jamak. Melalui studi morfologi, kita dapat memahami bagaimana kata-kata dibentuk dan bagaimana bentuk-bentuk tersebut mempengaruhi makna dan fungsi dalam bahasa. Morfologi juga merupakan bagian penting dalam mempelajari sintaksis atau struktur frasa dan kalimat, dan semantik atau makna kata dan kalimat dalam bahasa. Selanjutnya, pengertian morfem beserta contohnya dalam bahasa Inggris. Morfem adalah unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna atau memberikan kontribusi ke makna kata. Dalam bahasa Inggris terdapat 2 jenis morfem, yaitu morfem leksikal dan morfem gramatikal. Morfem leksikal merupakan morfem yang memberikan makna leksikal atau mengacu pada objek atau konsep tertentu. Contohnya book, yaitu buku. Morfem ini merupakan morfem leksikal tunggal yang merujuk pada tertentu, yaitu buku. Friend atau teman, morfem ini merupakan morfem leksikal tunggal yang merujuk pada konsep teman. Terus morfem gramatikal. Morfem gramatikal adalah morfem yang memberikan informasi gramatikal atau menunjukkan hubungan antara kata-kata dan kalimat. Contohnya penambahan kata es atau jamak. Morfem ditambahkan dengan kata benda tunggal untuk membentuk jamak. Contohnya cat, kucing menjadi cats, kucing-kucing. Atau ini lampau. Morfem ini ditambahkan ke kata kerja untuk membentuk lampau. Contohnya walk, berjalan, menjadi walked, berjalan, sudah berjalan. Selain itu ada juga morfem tambahan seperti awalan dan akhiran dan dapat memberikan makna atau mengubah kelas kata. Contohnya tidak. Awalan ini memberikan makna negasi. Contohnya happy, bahagia, menjadi unhappy, tidak bahagia. Pelaku akhiran ini digunakan untuk membentuk kata benda yang menunjuk
pelaku, contohnya sing, menyanyi menjadi singer, penyanyi. Dalam bahasa Inggris, kata-kata sering terdiri dari lebih dari satu kata morfem. Misalnya, dalam kata unhappy terdiri dari 3 morfem. Am, tidak, happy, bahagia, dan i kata keterangan. Ketiga, jenis-jenis morfem beserta contohnya. Terdapat beberapa jenis morfem berdasarkan fungsi dan bahasa. Berikut adalah beberapa jenis morfem yang umum. Pertama, morfem leksikal atau leksikal morfem. Morfem ini memberikan makna leksikal atau mengacu pada objek atau konsep tertentu. Contohnya, book, buku, friend, teman, cat, kucing, run, lari. Morfem derivasi, derivational morfem. Morfem ini digunakan untuk membentuk kata baru atau mengubah kelas kata. Contohnya, an, tidak, pelaku, able, dapat, is, mengubah menjadi man, keadaan. Misalnya, happiness, ketidakbahagiaan. Teacher, guru, comfortable, nyaman, organis, mengatur, development, perkembangan. Morfem infleksional atau infleksional morfem. Morfem ini memberikan informasi gramatikal seperti bentuk jamak, bentuk lampau, atau bentuk kepemilikan. Contohnya, penambahan kata es jamak dan ed lampau dan es kepemilikan. Contohnya, cats, kucing-kucing, walker, berjalan, John, milik Jones. Morfem fungsional atau fungsional morfem. Morfem ini memiliki makna leksikal yang berfungsi untuk membantu mengorganisasi struktur kalimat. Contohnya, sebuah, the, kata sadang, to, ke, in, di. Misalnya, a book, sebuah buku. Dekat, kucing tersebut. To school, ke sekolah. In the park, di taman. Morfem gramatikal atau grammatical morfem ini memberikan informasi gramatikal secara umum, termasuk morfem infleksi dan morfem fungsional. Contohnya, es jamak, ed lampu, de kata sandang. Misalnya, cats, kucing-kucing, walker, berjalan dekat kucing tersebut. Terus yang terakhir, definisi infleksional dan derivasional morfem beserta contohnya. Yang pertama, infleksional morfem. Morfem infleksi adalah jenis morfem yang memberikan informasi gramatikal tambahan pada kata tanpa mengubah kelas kata atau makna dasarnya. Morfem ini digunakan untuk menunjukkan relasi gramatikal seperti bentuk jamak, tense atau waktu, aspek, kepemilikan, dan sebagainya. Morfem infleksi umumnya ditempatkan di akhir kata. Berikut adalah contoh-contoh morfem infleksi dalam bahasa Inggris. Yang pertama, penambahan kata es yang menunjukkan bentuk jamak pada kata benda. Contohnya, cat menjadi cats, kucing-kucing. Ed atau lampu menunjukkan bentuk lampau kata kerja reguler. Contohnya, walk, berjalan menjadi walk, berjalan, sudah berjalan. Terus penambahan kata im atau prosesif menunjukkan aspek prosesif pada kata kerja. Contohnya, play, bermain menjadi playing, sedang bernyanyi. Terus penambahan kata es, kepemilikan menunjukkan kepemilikan kata benda. Contohnya, John menjadi Jones, milik John. Derivational morfem. Morfem derivasi adalah jenis morfem yang digunakan untuk membentuk kata baru dari akar kata yang mengubah kelas kata dasarnya. Morfem ini memberikan kontribusi makna atau memberikan makna tambahan pada kata. Morfem derivasi dapat ditempatkan di awal, tengah, atau akhir kata. Contohnya, morfem derivasi dalam bahasa Inggris yaitu tidak memberikan makna negasi pada kata. Contoh, happy, bahagia menjadi
unhappy, tidak bahagia. Atau pelaku mengubah kata menjadi kata benda yang menunjukkan pelaku. Contohnya sing, menyanyi, menjadi singer, penyanyi. Able atau dapat menambahkan makna dapat dilakukan pada kata kerja atau kata sifat. Contohnya read, membaca, menjadi readable, dapat dibaca. Terus is, mengubah menjadi mengubah kata kerja dengan makna mengubah menjadi. Contohnya modern menjadi modernisasi. Terus man atau keadaan, mengubah kata menjadi kata benda yang menunjukkan keadaan atau hasil. Contohnya govern, memerintah, menjadi government, pemerintahan. Tadi sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian morfologi, pengertian morfem beserta contohnya, jenis-jenis morfem beserta contohnya, dan derivasional dan infleksional morfem beserta contohnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.